Okay, hello everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny dan di video kali ini aku akan mengevaluasi soal tryout 17 Pahami FI UTBK SNBT di subtas PPU. Nah, ini tuh soal tryout tahun 2025. Nah, di sini aku mau juga berterima kasih kepada salah satu pengguna di Twitter atas nama, biasanya kan Cash File ya, tapi sekarang FK Cintaku karena telah memprovide PDF ini secara gratis. So, without any further ado, let's just jump into the main session. Nah, untuk soal yang pertama, ini ditanyakan terkait kalimat yang mengandung ya makna lain dari yang tertulis. Nah, jadi kita hanya fokus ke kalimat 1, 2, 3, 4, 5. Kita cari apakah di antara kelima kalimat ini dia itu memiliki makna yang lain. Nah, di sini kita lihat ya. Kelangkaan LPG membuat kegaduhan. Nah, kegaduhan ini udah merupakan makna yang asli ya. Gaduh itu seperti kondisi ketika orang-orang itu kayak gimana ya? Kok bisa dibilang tuh gaduh kayak orang tuh rusuh, gempa ya. Ini rusuh karena adanya suatu hal. Nah, kalau kita lihat ya kalimat 2, masyarakat di beberapa tempat pontang-panting mencari keberadaan gas bersubsidi tersebut. Nah, di sini terdapat kata yang memiliki makna lain, yakni pontang-panting. Karena kalau secara denotatif ya, pontang-panting ini memiliki makna apa, teman-teman? Ya, dia itu artinya berserakan. Nah, ini dia dalam konteks sebuah benda gitu kan ya. Tapi apa yang di sini potang-panting ya masyarakatnya. Makanya dapat kita bilang ini dia mengandung makna yang berlainan. Sehingga jawabannya adalah kalimat nomor 2. Oke, semoga dapat dipahami. Kita lanjut. Nah, ini baru cukup sulit karena sulit. Yang nomor 2 ya. Kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira bacaannya ini ngomongin apa gitu kan. Kalau dari kalimat paragraf 1 ya, kita fokus pertama di paragraf 1. Kelangkaan LPG membuat kegaduhan. Meskipun ada pengecer seperti kios warung, harganya mahal dan kondisi ini sudah terjadi sejak pekan lalu. Nah, kalau di paragraf 2, kelangkaan ini terjadi per bla 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 ya, menetapkan bahwa pembelian gas LPG hanya dapat dilakukan di agen-agen resmi. Hanya dapat dilakukan di agen-agen resmi Pertamina. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bla 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 bla, kebijakan ini diambil selama subsidi LPG 3 banyak dinikmati masyarakat dengan kemampuan ekonomi cukup baik. Bahkan beberapa dioplos untuk dijual kepada industri. Nah, kira-kira yang paling tepat itu apa? Kalau dilematis di sini kurang tepat ya teman-teman, karena dilema itu sebuah kondisi ketika kita itu sulit untuk menentukan antara beberapa pilihan. Nah, kalau deskriptif di sini dia juga kurang tepat karena di sini kan dia tidak menjelaskan secara detail. Deskriptif itu kan seakan-akan kita sebagai pembaca itu bisa menggunakan panca indera kita gitu. Biasanya kan ini terdapat di apa? Narasi kan. Jadi kurang tepat. Kalau yang C, prihatin. Nah, prihatin di sini dia juga kurang tepat ya, karena di sini nggak ada dia itu yang seperti memojokkan satu pihak gitu. Nah, kalau nisbi, mungkin teman-teman baru ada yang mendengar nih ya, kata nisbi. Kira-kira nisbi itu artinya apa? Ada yang tahu? Nisbi itu artinya relatif. Ya. Nisbi itu artinya relatif. Maksudnya itu kayak gimana ya kan? Bisa jadi itu, bisa jadi ini. Maksudnya tuh ya cantik itu nisbi, berarti cantik itu relatif gitu. Tergantung ketika ada sesuatu yang dibandingkan gitu. Jadi itu relatif. Sehingga sudah tentu jawabannya itu adalah polemis. Nah, polemis ini sesuatu hal yang dapat diperdebatkan. Dia itu bersifat polemik. Nah, mana sesuatu hal yang dapat diperdebatkannya itu? Kan di sini dibilang ya kalau di paragraf kedua si apa LPG-nya ini yang 3 kilogram ini mulai sedikit, mulai langka karena menurut Menteri SDM ini ternyata banyak masyarakat yang kemampuan ekonominya baik justru menggunakan gas-gas yang diperuntukkan untuk
masyarakat lain gitu kan, apalagi di sini dioplos. Tetapi pada saat yang bersamaan, ternyata ini menimbulkan kerusuhan, kegaduhan gitu kan, bagi masyarakat-masyarakat. Nah, mereka ini sampai pontang-panting gitu kemana-mana. Jadi kebijakannya ini tuh bersifat polemik karena di satu sisi dia menguntungkan bagi masyarakat, di sisi lainnya dia ini ternyata ya masih banyak itu dinikmati oleh kalangan-kalangan yang ekonominya ini bisa dikatakan cukup baik. Jadi gitu ya, dapat diperdebatkan artinya si kebijakannya ini gitu. Apalagi sudah ada informasi bahwa masyarakat di beberapa tempat pontang-panting mencari keberadaan gas tersebut. Ya. Nah, untuk kalimat soal nomor 3 ini masih gampang kan ya, jadi saya lewatin aja. Nah, untuk yang 4 nih juga sudah saya bahas di beberapa video PPU sebelumnya, nanti teman-teman bisa lihat aja sana. Nah, di sini ya, kelompok kata yang memiliki pola makna sama dengan nasi hangat. Nah, kalau misalnya kita masukkan kan ya, ini kan nasi hangat. Kira-kira kata apa yang dapat kita masukkan gitu kan? Kata apa yang dapat kita masukkan? Iya, karena ini dia merupakan sebuah adjektiva, jadi yang dapat kita masukkan itu adalah kata yang, nasi yang hangat. Ya. Jadi kita cari pola makna yang sama. Ketersediaan yang pangan kurang tepat. Nah, ini ya jawabannya, tindakan yang koruptif. Oke, ini tindakan yang koruptif. Semoga dapat dipahami. Nah, ini dia juga terkait paralelisme kalimat. Semoga dapat dipahami ya. Saya udah bahas beberapa contoh soalnya di video-video sebelumnya. Nanti kok teman-teman mau lihat bisa dicek aja di sana. Banyak kok, ini udah sempat saya bahas beberapa kali. Nah, sebenarnya nomor 7 ini ditanyakan terkait hubungan makna ya. Nah, hubungan kata Indonesia dengan kata reformasi dalam bacaan sama dengan hubungan kata Jepang dengan kata. Nah, tentunya di sini kita harus tahu dulu terkait apa sih yang dibahas pada bacaan gitu kan. Kalau kita lihat hubungan antara Indonesia dengan ini kan ya, dengan reformasi, pergantian pemerintah bla 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 ternyata nah mana sih? Nah, ini kan demokrasi ekonomi pasar. Siklus ekonomi beberapa kali. Nah, di sini ya, era reformasi. Di Indonesia, sejak pertama diterapkan 1947, kurikulum telah berubah beberapa kali, yaitu pada masa kemerdekaan dan Orde Lama, Orde Baru, serta era reformasi. Jadi, di Indonesia itu kan terdapat beberapa era ya, yang salah satunya itu adalah restorasi gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau di Jepang, di sini sebenarnya saya juga masih agak bingung tuh kan. Dan jawabannya itu satu-satunya yang waras adalah restorasi. Karena restorasi ini menurut KBBI adalah pengembalian atau pemulihan keadaan semula ya. Pemulihan keadaan semula. Nah, kalau kita lihat konteksnya, mungkin Jepang pada masa lalu juga kondisinya itu sama dengan Indonesia itu. Nah, dan nama eranya itu adalah nama era restorasi. Tapi saya di sini juga kurang tahu sih, karena untuk opsi-opsi lainnya di sini dia kurang tepat kan, karena di sini membahas tentang era. Tapi di sini dia justru bahas sakura, manga, sushi, dan juga pasifik. Jadi kurang tepat. Oke, sehingga satu-satunya itu adalah restorasi, karena restorasi ini dia bermakna pemulihan. Oke. Semoga dapat dipahami. Nah, di sini kita akan bahas terkait imbuhan ya. Imbuhan di sini sering banget keluar di UTBK yang memiliki kesamaan makna imbuhan peran pada bentuk peran persamaan pada kalimat tujuh. Nah, sebenarnya kalimat tujuh kalau diperhatikan ya, ia menjelaskan konteks sejarahnya mulai dari rencana pembagian wilayah oleh PBB 1947 yang tidak adil hingga pengusiran warga Palestina terjadi setelahnya. Nah, karena di sini nggak ada, coba kita petakan ya, persamaan ini dia apa gitu kan. Nah, persamaan ini dia itu adalah dalam kondisi sama. Ya, dia dalam kondisi sama. Sekarang kita lihat
Kalau perolehan di sini dia ngomongin tentang hasil, ya, hasil yang diperoleh gitu kan. Kalau misalnya pertigaan, ini dia apa? Ini dia sebuah tempat. Kalau peristirahatan juga sama, dia tempat. Nah, perdamaian ini jawabannya karena ini artinya dalam kondisi damai seperti itu. Kalau yang perkebunan ini dia juga tempat. Oke, semoga dapat dipahami. Lawan kata dekolonisasi artinya kan tidak melakukan kolonisasi ya. Kolonisasi itu apa? Ya penjajahan. Jawabannya adalah yang A. Sederhana. Oke. Mungkin saya akan bahas soal yang terakhir. Ini soal nomor 17. Saya berikan warna yang berbeda agar nggak lama sih sebenarnya ini. Bermukim pada kalimat 8. Dari sini jujur cukup sulit ya teman-teman. Karena coba kita lihat ya. Terlebih menjelang abad ke-20, lebih dari 69.000 bla 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 bla, Hindia Belanda diperjulikan ke pasar internasional, terutama maklar Inggris yang bermukim di Singapura bernama Frank Buck. Nah, di sini yang ditanyakan itu kan apa makna yang dia sama dengan bermukim. Nah, bermukim ini artinya apa? Bertempat tinggal. Sehingga yang paling tepat itu artinya memiliki tempat tinggal. Nah, jadi ini makna dari si bermukimnya itu, ya. Bermukim itu artinya memiliki tempat tinggal. Awalnya itu dari bermukim itu artinya bertempat tinggal. Nah, bertempat tinggal itu artinya memiliki tempat tinggal. Bukan dia itu proses bertempat tinggal gitu kan. Ya, intinya saya bertempat tinggal, saya bermukim di Bali gitu kan. Saya bertempat tinggal di Bali, berarti saya memiliki tempat tinggal, tempat ya, yaitu di Bali gitu. Jadi kita cari di sini. Lengan sebelah kanan bertato kupu-kupu. Nah, ini dia artinya apa? Memiliki tato. Oke, sehingga ini jawaban yang tepat. Tapi coba kita perhatikan ya teman-teman untuk soal-soal opsi-opsi sebelumnya. Wah. Nah, kakek tua itu berduka. Ini dalam kondisi. Jadi kurang tepat. Kalau misalnya bergaun, ini menggunakan ya. Menggunakan. Kalau yang ini berbicara, ini adalah asik berbicara. Kedua mahasiswa, ini artinya saling berbicara. Dan kalau ini bertabrakan, itu dia tidak sengaja. Artinya dia tidak sengaja atau saling. Ya. Tidak sengaja bertabrak, atau bisa juga saling bertabrak. Nah, di sini kenapa saling? Karena ada di sini dua kendaraan akan mudah bertabrakan, saling bertabrak. Oke, semoga dapat dipahami untuk pembahasan PPU TO17 PAMIFA 2025. And see you on the next study session with me, Jenny, in Jenny Study Hub. Bye-bye!